فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita masih memasuki syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai ucapan Imam Al-Baiquni, yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Termasuk syarat-syarat sebuah hadis dikatakan sahih selain bersambungnya sanadnya, kemudian juga hendaknya perawi tersebut memiliki sifat adalah dan juga memiliki sifat ad-dhabt. Sifatul adalah sudah kita sebutkan. Apa itu sifat adalah? Yaitu seseorang itu apa? Mustaqimus sirah. Nah, jalan hidupnya itu lurus. Istiqamatul rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Nah, lurusnya kehidupan seorang tersebut dalam agamanya dan juga muru'ah, harga diri serta kehormatannya. Adapun perkara muru'ah kemarin sudah kita jelaskan. Sebagian ahli ilmu mengatakan muru'ah itu adalah an yaf'ala, seseorang itu mengerjakan sebuah perbuatan ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu, sebuah perbuatan yang membuat apa namanya dia itu baik, atau yang membuat dia itu baik dan yang membuat dia itu indah, bukan malah memperjelek keadaannya, yang membuat kehormatannya itu baik gitu loh. Ya wa na'am barakallahu fikum. Wa yad'a ma yudannisu wa yushinuh, dan juga meninggalkan semua perkaranya Pak yang bisa mengotori kehormatannya dan juga na'am barakallahu fikum membuat keruh harga dirinya. Paham itu ya? Itulah yang namanya muru'ah. Nah, beliau nanti akan menyebutkan contoh-contoh yang muru'ah itu kayak apa, yang bukan muru'ah itu kayak apa. Dalam artian seseorang dikatakan hilang muru'ahnya itu kayak apa. Kemudian orang itu dikatakan biasa-biasa saja itu kayak apa. Nanti kita akan lihatnya. Paham ya? Karena nanti syarat daripada apa? Sebuah hadis itu dikatakan sahih. Nah, barakallahu fikum, yang pertama apa? Ittisalus sanad kemarin. Bersambungnya sanad tersebut. Kemudian nanti syarat yang berikutnya lagi apa? Ayyakuna rawi mausufun, ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Perawinya itu disifati dengan apa? Adalah. Memiliki sifat al-adl, adalah. Apa itu ya? Memiliki sifat al-adalah, yaitu orang-orang yang apa? Yang senantiasa barakallahu fikum yutlaq ala rajulin aqilin, apa? Rajulin aqilin muslimin salimin min asbabil fisqi wa min khawarimi al-muru'ah. Tahu ya? Jadi terkadang yang namanya adalah itu diitlaqkan dan digunakan oleh seorang yang dia itu muslim, berakal. Muslim karena ada masalah sanad harus muslim ya. Nah, berakal kemudian dia selamat dari apa? Selamat dari sebab-sebab kefasikan. Kefasikan itu ada dua jenis, kefasikan yang syubhat, menjadi khawarij atau misalkan semisal itu, atau menjadi pemikiran Syiah dan misalnya, atau terkadang dengan syahwat, berzina, berjudi, minum khamar, itu pastikan juga. Nah, barakallahu fikum, sehingga orang dikatakan memiliki sifat adalah itu bukan maknanya enggak punya dosa sama sekali. Karena ada yang sebagian mereka mendefinisikan orang yang memiliki sifat adalah man la dzanba, orang yang tidak punya dosa. Paham ya? Itu enggak mungkin. Paham ya? Karena perkara ini secara maksum atau enggak maksum itu, paham ya? Kecuali para anbiya mursalin, mereka memang orang-orang yang dikecualikan dan mereka maksum, terjaga dari apa? Dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Nah, baik sebelum diutusnya ataupun setelah diutusnya menjadi nabi. Adapun manusia ya seperti kita ini tidak maksum dari kesalahan. Paham ya? Tidak maksum dari kesalahan. Barakallahu fikum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadisnya siapa itu? Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Muslim. Apa dia? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampun kalian kepada aku, saya aku akan ampuni kalian. Ewa. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syarat yang kedua adalah ayyakuna rawi mausufan bil adalah atau bil adl. Paham ya? Mausufan bil adalah. Orang tersebut adalah adlan, maksudnya adalah sifatnya dengan adalah. Paham ya? Mustaqimus sirah, yang jalan yang barakallahu fikum, jalan hidupnya itu lurus, agamanya dan juga muruahnya. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Kemudian apa?
Dhabt. Ayakuna ar-rawi mausufan bid-dhabt. Dhabt ini terbagi menjadi dua, nanti juga kita lewati. Dhabt sadr sama dhabt apa? Al-kitab. Dhabt sadr itu maksudnya adalah hendaknya apa? Dia tuh hafalannya mutqin, hafalannya mantap, kuat gitu, dan dia bisa mendatangkan kapan saja dibutuhkan. Paham itu ya? Nah, barakallahu sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis yang pernah didengar dari gurunya. Tidak boleh menyelisih. Kemudian dhabt kitab itu maksudnya tulisannya itu juga dia menjaga tulisannya, menjaga kitabnya, menjaga bukunya tadi. Nah, kemudian suatu ketika dia menyampaikan barakallahu fikum itu sesuai dengan apa yang ditulis yang dia ambil dari gurunya juga. Tidak boleh berubah dari situ. Nah, dan harus menjaga tulisannya, karena nanti kalau buku tulisnya atau kitabnya yang untuk menulis hadis tidak dijaga, diambil oleh orang-orang yang jahat, kemudian disusupkan itu hadis palsu, atau para perawinya ditukar dibolak-balik, itu nanti bisa yang semula dia istiqomah jadi apa lemah nanti. Paham ya? Yang semula dia awalnya istiqomah jadi dhaif. Kenapa? Karena dia tidak menjaga tulisannya tadi. Seperti itu. Itu dalam masalah periwayatan hadis seperti itu. Kita lihat di sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, misalnya al-an, contohnya sekarang, law anna rajulan kharaja fi baladina hadza ba'duh. Nah, kata beliau, kalau seandainya ada seorang sekarang keluar di negeri kami ini, keluar kampung itu, ba'da duhur, setelah duhur, wa ma'ahu al-ghada, bersama dia itu makan siang, ala sahlin, di atas nampan. Nah, pada dia, jadi dia itu bawa nampan atau makan siang ini. Keluar siang hari setelah duhur, dalam keadaan wa ma'ahu al-ghada itu makan siang. Ala sahlin, makan siang tersebut dia berada di atas nampan atau piring itu, ya, yang dia bawa. Wasara yamshi fil aswaq, kemudian dia sambil megang makanan di nampan tadi, dia jalan-jalan di pasar-pasar itu, bayangkan tuh. Nah, jalan-jalan di pasar-pasar. Wa yaqulu amaman nas bis-suq, dia makan di hadapan manusia di tengah-tengah pasar seperti itu. Ya, makan ma'ruf namanya. Nah, dia yaqulu amaman nas, dia makan di hadapan manusia, bis-suq, di pasar tersebut. La saqatat muru'atuhu, niscaya apa? Harga dirinya, kehormatannya akan jatuh min ayunin nas, dari pandangan manusia. Bagaimana ini? Ustaz kok jenggotnya panjang kemudian berjubah kok makan sambil jalan kaki, ya, di tengah pasar lagi, nggak pakai peci misalkan, makannya pakai tangan kiri lagi, wah tambah parah lagi. Paham ya? Setelah makan teriak-teriak lagi, wah tambah parah lagi. Allah musta'an. Yang jelas berbahaya. Nah, ini bisa menjatuhkan muru'ahnya. Ini bukan ustaz aja, para thalibul ilmu juga masuk. Paham ya? Dalam artian, nah, para pengajar dari para ustaz, para asatidzah, para masyayikh, atau bahkan para thalibul ilmu, kalau model seperti ini juga apa? Di hadapan manusia yang dalam artian yang kebanyakan manusia orang awam aja itu menilai perkara yang jelek gitu loh. Makan sambil jalan kaki, kemudian pakai tangan kiri, sambil teriak-teriak, macam-macam. Nah, barakallahu fikum, bisa merusak muruah harga diri dan kehormatannya. Wala sara mahallan lisukhriyah wa intiqad min al-jami'. Akhirnya apa? Perbuatan tadi menjadilah apa? Mahallan, tempat celaan, tempat hinaan dan tempat kritikan untuk seluruh manusia. Ya enggak? Gara-gara perbuatannya tadi. Paham ya, ya? Nah, orang-orang awalnya enggak tahu. Taunya dia melihat ketika khutbah Jumat misalkan. Wah, ini Masya Allah ustadznya nih. Orang ini Masya Allah, khutbahnya lantang sekali, tegas sekali. Ternyata ketika di pasar ketemu, pakai kaos pendek, celana pendek, paham ya? Kemudian makannya tangan kiri, paham ya? Kan bikin buruk seperti itu. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Ini contohnya saja, contoh. Walaupun ada atau nggak ada, yang jelas seperti ini berbahaya gitu loh. Walaupun nggak sampai separah itu, tapi berbahaya gitu loh. Dan upayakan, berhati-hati, hewan. Tapi nanti ada yang masuk ke adah, biasanya bagaimana? Kalau cuma misalkan kita masuk ke toko, masuk ke warung, beli bakso, makan, biasa makan, terus pulang, itu nggak masalah, jadi permasalahan. Paham ya? Yang jelas kita bisa menjaga muruah gitu loh. Kecuali kalau kita makan bakso itu dalam keadaan pakaiannya pun dengan pakaian santri misalkan, pakaian gaul misalkan. Ya, paginya, malamnya nyantri, siangnya gaul misalkan. Seperti itu berarti kan merusak nanti. Kecuali kalau dia ya seperti biasanya, pakaian itu pakaian syar'i. Dia misalnya jajan atau misalkan dia beli sesuai dengan kebutuhannya, pulang lagi selesai urusan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Perlu diperhatikan. Kalau ini enggak, ini masuk ke pasar makan dengan berdiri dan jalan kaki lagi. Jangan jalan-jalan itu selain itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Amma idza kharaja rajulun 'inda babihi. Sekarang kalau seandainya ada orang yang keluar, dia keluar di depan rumahnya. Wa ma'ahu ibrikun. Kemudian dia masih bawa ceret. Ibriku ceret atau periuk itu ceret itu. Ibriku syai wal qahwah, ceret yang isinya apa? Teh dan kopi.
Nescafe misalkan. Contohnya aja ya. Nah, likai yashrabahu 'indal bab. Karena dia inginnya minum di depan pintu gitu. Pintu rumahnya tapi ya, pintu rumahnya. Fahal yu'addu hadza min khawarimil muru'ah am la? Perbuatan yang seperti ini dihitung atau dimasukkan dalam perkara-perkara yang bisa merusak harga dirinya dan kehormatannya ataukah tidak? Naqul, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kita katakan atau jawabannya inna hadza fi tafsil, dirinci. Sesungguhnya perkara seperti ini dirinci dulu. Pertama, fa in kanatil 'adatu jarat bi mithli dzalik. Kalau adatnya masyarakat di situ tempat situ, kampung situ, adatnya adalah apa seperti itu keadaannya, fala yu'addu min khawarimil muru'ah. Yang seperti ini tidak dianggap apa? Merusak harga diri kehormatannya, tidak dianggap. Li'anna hadza huwa 'urfun nas. Kalau 'urf berarti kembali ke 'urf kan ini. Karena ini adalah adat dan kebiasaan manusia di sekitar situ. Nah, pagi-pagi santai-santai di depan teras misalkan, itu sudah kebiasaan manusia, itu enggak masalah itu. Wa huwa syai'un ma'rufun 'indahum. Ini perkara yang ma'ruf itu ma'ruf. Perkara yang sudah dikenal, diketahui di mereka. Kama yaqalu ba'du kibaris sin 'indana al-an. Perhatikan ini, sebagaimana yang kebanyakannya dilakukan oleh orang-orang tua. Yang di tempat kami sekarang ini, maksudnya di Saudi Arabia sana. Di Yaman juga sama. Orang tua itu biasanya pagi itu teh harus. Paham ya? Teh itu harus, teh panas-panas itu. Dan teh itu enggak seperti sini, teh sana itu ada yang modelnya dalam artian kalau qahwah, kopi itu malah enggak pakai gula gitu. Paham ya? Karena obvious mereka. Kalau pakai gula malah tidak suka mereka. Kalau teh jelas ada yang pakai gula dan enggak. Tapi kalau kopi, qahwah atau bun istilahnya itu, ya, kulit kopi itu digiling lagi sampai lembut itu jadikan kayak istilah serbu itu tanpa gula mereka. Nah, tapi makanannya halawah. Halawah itu ya manis-manisan itu, gula-gulaan itu. Nah, yang jelas apa? Yang jelas kata beliau kama yaqalu ba'du kibaris sin 'indana al-an. Sebagaimana kebanyakan orang-orang tua yang dilakukan di kampung kami sekarang. Wa dzalika yang demikian nam idza kana awalun nahar akhraja wa dzalik yang demikian itu idza kana awalun nahar apabila di awal siang pagi berarti akhraja bisatan lahu 'inda babih, dia keluar di depan rumahnya, samping rumahnya ada terasnya itu, di terasnya wa ma'ahu syai wal qahwah, dia membawa teh dan kopi. Wa ja'ala yashrab amaman nas, kemudian dia minum di depan manusia, orang lewat-lewat biarin saja. Wa man marra bihim qalu lahu tafaddal. Seringnya gitu, orang yang lewat ditawari, tafaddal ma'ana, tafaddal. Gitu kan itu. Lewat. Kita enggak minta dia ditawari, enggak, tapi orang sana itu seperti itu. Dalam artian adanya kebiasaan seperti itu. Minum di depan pintu, dalam depan pintu maksudnya di terasnya itu ada orang lewat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ta'aluk, alhamdulillah, tafadhal ma'an fadhal. Tafadhal sini minum kopi, minum teh misalnya. Paham ya? Dari sini, fa hadza la ta'sabi, seperti ini enggak masalah. Li'anna min 'adatin nas, li'anna min 'adatin nas lahu. Dikarenakan apa? Dikarenakan termasuk kebiasaan atau adat manusia mengerjakannya di situ. Paham ya? Dalam artian kebanyakan seperti itu, paham ya? Ini enggak merusak muruah seperti ini, enggak masalah. Paham ya? Minum di depan terasnya. Karena ya hampir semuanya biasanya gitu, biasanya Allah alam ya. Nah, yang jelas ketika urf, kebiasaan atau adatnya manusia seperti itu, keadaannya itu bukan merusak muruah di situ. Karena orang yang ketawa nih, tafadhal ma'ana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, amma in ata bi hadzal fi'l ala ghairi hadzal wajh. Tapi kalau dia mendatangkan perbuatan ini bukan dalam bentuk seperti yang kami sebutkan tadi. Paham itu? Bukan seperti bentuk yang kami sebutkan tadi, bukan seperti sisi yang kami sebutkan tadi. Wa kana an-nasu yantaqidunahu 'ala fi'li hadza. Kemudian manusia kebanyakan di situ juga kampung tersebut mengkritik, yang tak itu mengkritiknya, memberikan kritikan atau mengkritik terhadap perbuatan ini. Wasara min ma'aibi ar-rajul, dan perbuatan tersebut menjadi apa? Cacat atau istilahnya perkara yang menghinakan orang tersebut. Wastahjana an-nas hadzal fi'l, dan kemudian manusia juga menganggap itu adalah perkara yang hina. Sara hadzal fi'lu min khawarim muru'ah. Maka perbuatan tersebut menjadi apa? Termasuk sesuatu yang bisa merusak harga diri atau kehormatan ini. Apa maksudnya ya? Kembali ke urf. Urfnya bagaimana urf? Apa maksudnya ya? Kata beliau, wa qad yakhtalifu al-ulama fi ta'dil rajulin muayyan. Nah, dan para ulama berselisih pendapat untuk mengenai ta'dil. Ta'dil itu memberikan rekomendasi, pujian, sanjungan. Nah, para ulama berselisih mengenai ta'dil rajulin muayyan. Menta'dil, memberikan rekomendasi seseorang yang tertentu. Wa hadhihi taqa'u katsiran, yang seperti ini jatuh apa?
Dalam artinya terjadi banyak sekali terjadi seperti ini. Karena para ulama nanti pun banyak juga ya. Para ulama sampai membagi. Ada yang mereka itu keras dalam jarak mutasyadid itu, ada yang pertengahan, ada yang mutasahil mudah-mudahan. Yang pertengahan di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mutasyadid di antaranya kata mereka Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Mutasyadid maksudnya itu kuat sekali dalam masalah seperti itu. Nah, terkadang seharusnya tidak sampai dikatakan dhaif, tapi karena saking jarahnya, saking kuatnya tadi, saking kerasnya tadi, dhaif. Yang mutasahil Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mutasahil, mudah-mudahan. Yang lemah malah dijadikan thiqah. Seperti itu. Itu pembagian yang disebutkan para ulama. Yang pertengahan itu Imam Ahmad bin Hanbal. Paham ya? Nah, itu termasuk ulama-ulama yang mereka manfaatnya bidangnya untuk masalah jarh wa ta'dil. Cuman di sana ada yang mutasahil, ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit. Paham ya? Mu'tadil istilahnya. Mu'tadil itu pertengahan. Imam Ahmad. Yang mutasyaddid yang mereka masukkan adalah Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian yang mutasahil seperti Ibnu Hibban. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti kita akan lewati atau pada kitab-kitab yang lain. Perhatian sini. Ungdur masalah tahdhib. Lihat sekarang contohnya tahdhib. Nah, au tahdhib atau yang sekarang banyak jilid itu yang banyak orang punya itu apa namanya? Takrib ya. Ya, takrib tahdhib itu juga bagus. Nah, tahdhib juga bagus ini punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Ahmad bin Ali kan namanya? Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Nah, tahdhib. Kemudian udah lebih lebar dan lebih luas daripada itu. Apa itu? Tahdhibul Kamal. Nah, Tahdhibul Kamal punya siapa? Abul Hajjaj Al-Mizzi itu. Punyanya Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi. Itu mertuanya siapa? Mertuanya Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir itu menikah dengan apa? Putrinya Abul Hajjaj Al-Mizzi. Abul Hajjaj Al-Mizzi bisa dilihat dalam muqaddimah Al-Fusul fi Siratul Rasul. Muqaddimah sebutkan masalah dalam artian terjemahnya atau biografinya. Nah, barakallahu fikum Al-Imam Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Bahwasanya beliau menikah dengan apa? Putrinya Abul Hajjaj Al-Mizzi yang memiliki Tahdhibul Kamal itu. Ayo benar. Aw ghairu tajidu anna syakhsan wahid yakhtalifu fihi al-huffaz. Tajidu anna syakhsan wahid yakhtalifu fihi al-huffaz. Terkadang kau akan menjumpai satu orang perawi saja, para huffaz, para penghafal hadis dalam artian para na'abat qalafikum yang akan menilai atau menjarah nanti mereka berselisih gitu loh. Fayaqulu ahadul huffaz, maka sebagian para penghafal hadis tersebut atau para pengkritik hadis tersebut, nah mereka mengatakan apa sebagian mereka hadza rajulun la ba'sa bih. Seperti itu, berselisih satu orang padahal. Yang ini mengatakan hadza rajulun la ba'sa bih. Lelaki ini enggak masalah diambil hadisnya. Wa yaqulu ghairu wa lainnya mata dua istiqah. Percaya nih, silakan ambil istiqah. Apa itu ya? Ada juga yang mengatakan bayaqul akhar, ada juga yang mengatakan idrib ala hadisihi laisa syai'. Buanglah hadisnya. Idrib ala hadisnya berarti buanglah hadisnya. Orang itu enggak ada nilainya. Apa itu ya? Laisa syai' maksudnya itu orang itu enggak ada nilainya, bukan istiqah. Buanglah hadisnya. Maksudnya lemah sekali itu istilahnya itu. Nah, ini pada satu orang ya, satu orang perawi ya, itu ada berbeda-beda. Nah, para hudzat, para cendekiawan atau para pakar hadis dalam masalah jarh wa ta'dil ini ada beda-beda. Apa maksudnya? Beda-beda dalam mengkritik, menjarah. Nah, tapi bagaimana timbangan atau mizan cara kita untuk menandainya? Barakallahu fikum, kita lihat sini. Fa idza ikhtalafu fa madza na'mal? Sekarang kalau mereka berselisih, mereka para penjarah ini berselisih, ada yang ta'dil, ada yang menjarah. Berselisih berarti kan ini bagaimana apa yang kita kerjakan kata beliau. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin naqul, kita katakan idza ikhtalafa al-ulama fi misli hadhihi mas'alati wa ghairiha, apabila para ulama berselisih dalam permasalahan seperti ini atau yang selainnya, fa innana na'khudhu bima huwa arjah, maka kita mengambil barakallahu fikum ucapan yang lebih kuat, mengambil jarah yang lebih kuat di situ atau mengambil pendapat yang lebih kuat. Fa idza kana alladhi wasaqahu a'lam bi hal syakhsi min ghairihi, sekarang begini. Apabila orang yang mensiqahkan dia itu orang lebih tahu tentang keadaan orang tersebut dari yang lainnya. Apa maksudnya? Misalkan muridnya sendiri. Si A ini gurunya si B. Nah, si A menjarah si B. Karena si A tahu persis siapa si B ini. Dan mulazamah duduk dengan gurunya si A itu bertahun-tahun, sehingga si A mengatakan si fulan ini dhaif.
C yang jauh-jauh sana, C sama D mengatakan enggak, dia thiqah. Kemudian yang D yang jauh sana mengatakan, oh dia tuh enggak masalah, makbul, diterima hadisnya. Padahal yang lebih tahu keadaan yang mana? Yang A tadi, guru tadi, yang gurunya tadi. Paham ya? Nah, A ini kan gurunya si B. Si B ini muridnya si A ini. Paham ya? Nah, ketika si A ini menjarah si B atau menta'dil si B, tahu keadaannya itu. Karena apa? Karena lebih tahu karena dia gurunya. Mulazamah duduk bertahun-tahun tentang keadaan dia tahu itu. Nah, di sana ada si C sama si D. Si C ini, paham ya? Nah, dia juga apa? Gurunya si B juga, cuman enggak lama. Si D juga gurunya si B, tapi enggak lama. Nah, sehingga si C dan D itu nanti kalau muncul jarh atau ta'dil, paham ya? Maka yang didahulukan yang mana? Yang A tadi. Karena yang A lebih tahu keadaannya daripada si C dan D. Paham maksudnya ini ya? Ini sekedar memudahkan aja. Nah, jadi kata beliau, fa idza kana alladhi wasaqahu a'lam bihal syakhs min ghairihi, apabila orang yang mensikohkan perawi tersebut lebih tahu keadaannya atau keadaan orang tersebut daripada yang lainnya, fa innana na'khudhu biqaulihi, maka kita mengambil ucapannya, li'annahu a'lam bihalihi min ghairihi, karena dia lebih tahu tentang keadaannya daripada yang lainnya. Paham maksudnya ini ya? Naam. Walihada, oleh karena ini, la nara ahadan ya'lam hal syakhsi. Oleh karena ini kita tidak mengetahui atau kita tidak berpandangan bahwasanya ada orang atau kami tidak melihat ada orang yang mengetahui keadaan orang lain kecuali man kana bainahu wa bainahu mulazamah. Nah, kecuali orang yang antara dia dan antara gurunya tadi atau antara rawi dan yang juga menjarah tadi atau yang ta'dil tadi, mulazamah apa maksudnya mulazamah? Duduk belajar di situ. Duduk bertahun-tahun atau duduk lama. Mulazamah itu senantiasa duduk bermulazamah, itu maksudnya itu. Apa maksudnya itu? Berguru atau belajar. Paham belum maksudnya? Antara guru dan muridnya ada unsur belajar sih. Muridnya belajar sama gurunya bertahun-tahun. Paham maksudnya ya? Seperti misalkan Syu'bah, ya, seperti misalkan barakallahu fikum, Muhammad bin Bashar. Ya, Muhammad Bashar itu muridnya siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mulazamah selama 20 tahun. Berarti Yahya bin Sa'id Al-Qattan bisa jadi lebih tahu tentang keadaannya Pak Muhammad bin Bashar. Seperti itu barakallahu fikum. Dan di sini fa idza 'alimna anna hadzal rajul mulazimuna, apabila kita telah mengetahui bahwasanya laki-laki ini atau perawi ini mulazimuna, senantiasa duduk belajar bersama gurunya tadi, wa wasafahu bil adalah, kemudian gurunya tadi mensifati dia dengan adalah, orang ini memiliki sifat adalah. Qulna huwa a'lam min ghairihi, kita katakan dia lebih tahu dari yang lainnya. Falahu bi qaulih, maka kita ambil ucapannya. Paham belum? Karena gurunya gitu loh. Muridnya ini duduk sama gurunya bertahun-tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun misalkan. Sehingga dia tahu keadaan muridnya bagaimana gitu loh. Gerak-geriknya itu tahu gitu loh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ya Allah. Amma intasamal amran, apa kata berikutnya ini? Wa kata, demikian juga. Nama idza ba'atha ahaduhum rajulan wa kana munazilan lahu. Ya Allah. Demikian pula kalau seandainya ada contoh, salah seorang di antara mereka, yaitu para perawi tadi, yaitu para pengkritik hadis tadi itu, para penjarah tadi, mereka mendhaifkan seorang perawi. Wa kana munazilan lahu. Perawi yang didhaifkan ini adalah apa? Adalah murid yang senantiasa duduk bersama gurunya tadi. Paham itu? Murid yang senantiasa mulazamah, duduk belajar bersama mujarrih tadi, orang yang menjarah tadi. Wa huwa a'lamu bi halihi wa dia lebih tahu keadaannya daripada yang lainnya. Fa inna na'khudh bi qawli, maka kita mengambil ucapan orang yang menjarah tadi. Jadi dalam masalah menjarah atau ta'dil ini jangan sampai bingung. Jarah itu ada kritikan, mengkritik atau menghukumi, paham ya? Menghukumi dengan dia itu lemah atau dia itu barakallahu fikum dhaif atau lain hadis atau yang semisalnya. Ta'dil itu memberikan rekomendasi, dia makbul, istiqomah, paham itu ya? Jadi ta'dil itu merekomendasikan. Paham ya? Diberikan rekomendasi. Kalau jarah itu kritikan. Paham itu? Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Fal muhim, maka yang penting annahu idza ikhtalafa hufadul hadis fi ta'dil rajulin. Yang penting apabila ada perselisihan antara para penghafal hadis, para hufadul hadis di dalam ta'dil atau memberikan rekomendasi terhadap seorang atau tajrih atau mengkritik terhadap seorang perawi, wa kana ahaduhuma aqrab ila ma'rifatil mawsuf, kemudian salah satu di antara dua orang tersebut, maksudnya di antara salah satu di antara apa? Yang ta'dil dan yang menjarah tersebut mengetahui keadaan yang disifati daripada yang lainnya,
Apa maksudnya? Lebih mengetahui itu. Fa inna na'khudhu bi qawli man huwa aqrab ilaihi, maka kita mengambil ucapan orang yang paling dekat dengan orang yang bicara atau yang ta'dil tadi. Wa a'lam bi halihi min ghairihi, dan kita lebih memilih orang yang lebih tahu keadaannya daripada yang lainnya. Jangan malah mencari orang lain itu loh. Ya nah barakallahu fikum. Amma in tasawal amran bi an kana kullu wahidin minhuma ba'idan an dzalika asy-syakhs aw jahilna al-amra bi dzalik. Perhatikan. Adapun kalau seandainya perkaranya sama-sama kuatnya gitu loh. Sama-sama kuatnya. Dia berguru dengan si A selama 20 tahun, si B ini. Akhirnya si B juga berguru dengan si C selama 20 tahun. Sama-sama kuatnya, sama-sama mengetahui keadaannya gitu. Ternyata si A menjarah, si B ini kadzdzab, si B ini dhaif. Si C malah mengatakan, oh si B istiqomah, si B makbul, misalnya seperti itu. Nah, sama-sama kenal, sama-sama dekat, sama-sama juga mulazamahnya juga lama. Paham belum masalah ini? Ini bagaimana? Amma intasawal amron, adapun jika kedua-duanya perkaranya sama, bi an kullu wahidin bi an kana kullu wahidin minhuma ba'idan an dzalika asy-syakhs, kedua-duanya sama-sama jauhnya, sama-sama enggak tahunya gitu, atau sama-sama jauhnya atau sama-sama tidak tahu perkara masalah tersebut, faqad ikhtalafa ulama, maka sungguh para ulama telah berselisih, hal na'khudhu bi ta'dil aw na'khudhu bi tajrih, aw na'khudhu bi tajrih, kita mengambil yang ta'dil tadi atau yang tajrih, mengambil hufadzul hadis atau mengambil orang yang menta'dil, yang merekomendasi perawi tersebut, atau mengambil orang yang menjarah atau yang mengkritik perawi tersebut, bina'an 'ala annahu, dibangun di atas perkara bahwasanya hal aslu fil insani al-adalah aw al aslu fihi adamul adalah. Ini ada pertanyaan. Diambil dari apa? Diambil dari ungkapan bahwasanya pada asalnya yang namanya manusia itu hukum asalnya itu disifati dengan adalah ataukah tidak? Paham belum? Pada asalnya manusia itu disifati dengan adalah ataukah asal manusia itu adamul adalah? Paham belum ini maksudnya? Ya. Faman qala, maka orang yang mengatakan innal aslan adalah, maka adapun orang yang mengatakan bahwasanya asal manusia itu adalah disifati adalah, disifati dengan apa? Mustaqim mustirah, jalan hidupnya lurus, itu hukum asalnya, maka akhadha bil adalah, maka barakallahu fikum, hendaknya apa? Hendaknya dia mengambil apa? Atau ukhidha bil adalah, maka hendaknya diambil apa? Bil adalah, dengan sifat yang adalah tadi. Ini kalau yang mengatakan asalnya manusia itu adalah itu, paham ya? Yang berikutnya, wa man qala inna asla adalah, ada pun yang mengatakan bahwasanya manusia itu pada asalnya tidak memiliki sifat adalah, itu pada asalnya. Nah, berarti apa? Akhadha bil jarh, maka dia mengambil apa? Dengan jarh, kritikan tadi. Nah, waradda riwayatah, kemudian akhirnya apa? Menolak barakallahu fikum riwayatnya. Karena apa? Karena hukum asal manusia itu tidak memiliki sifat adalah. Ini pendapat yang kedua ini. Apa itu ya? Nah, tapi sebagian para ulama yang lain merinci. Kita akhiri dengan rincian ini. Wa fassala ba'duhum faqal, sebagian mereka merinci. Yuqbal minhuma ma kana mufassaran, perhatikan ini. Diterima hadisnya dari keduanya maka mufassaran, manakala dia barakallahu fikum maka mufassaran, manakala dirinci mufassaran. Dalam artian dijelaskan lagi gitu loh. Wal mufassar mithlu an yaqul al mu'addil, maksudnya ketika dia tuh, perhatikan ya, maksudnya mufassarin, maksudnya ketika dia itu merinci, ya, ketika dia itu menjarah dengan rincian, dan ketika dia menta'dil juga dengan rincian itu loh. Kata lihat sini, wal mufassar mithlu an yaqul, mufassar yang dirinci seperti orang yang mengatakan al mu'addil alladhi wasafa bil adalah huwa adlun. Perhatikan ini. Al-mu'addil, orang yang menta'dil, orang yang memberikan rekomendasi itu, yang mensifati dia dengan adalah, itu huwal adl, dia sendiri adalah adl. Apa maksudnya itu? Orangnya memiliki sifat adalah juga. Wa ma dzukira fihi minal jarh faqad taba minhu. Maksudnya orang yang menta'dil itu, orang yang disifati dengan adalah tadi, benar-benar dia itu adil itu. Paham belum? Orang yang disifati dengan adalah tadi benar-benar orang itu adil itu, benar-benar adil sesuai dengan apa yang diucapkan itu. Wa ma dzukira fihi, adapun yang disebutkan tentang mengenai orang tersebut yang orang yang adil tadi, minal jarh, berupa jarh, faqad taba minhu, dia pernah dikritik, pernah dijarah, oh dia itu kadzdzab, pendusta, dia itu pernah seperti ini, telah minum khamar tapi sudah bertobat. Paham masalah ini? Kan rinci berarti, tafsir dirinci berarti kan di mufassal dirinci disebutkan ini. Wa ma dzukira fihi, dan perkara-perkara yang disebutkan tentang orang tersebut yang adil tadi, berupa jarah,
faqad taba minhu, dia sudah tobat dari perkara tersebut. Misal an yujrah bi annahu yashrabul khamr. Seperti contohnya orang dijarah, orang dikritik dikarenakan sebab dia minum khamr. Paham itu? Sebabnya dia minum khamr. Dia sikoh, dia orangnya adil, terpercaya gitu loh. Ya, sikoh dan juga memiliki sifat adalah. Cuman dia apa? Cuman dia dulu pernah minum khamr itu loh. Sudah tobat itu loh. Fayaqulu alladhi wasafahu bil adalah, maka orang yang mensifati dia dengan adalah wa adlun, yaitu yang orang disebut adalah adil tadi. Wa ma dzukira anhu min syurbil khamr faqad tar minhu, dan yang disebutkan mengenai orang tersebut bahwasanya dia minum khamr, dia sudah bertobat darinya. Idzan nuqaddim al-mufassar. Berarti kita apa? Mendahulukan yang mufassar. Mana mufassar berarti? Ta'dilnya. Karena dia sudah ta'dil dalam keadaan dia juga adil, dia sudah bertobat dari minum khamr tadi dah. Belum? Ya, li'annahu ma'ahu ziyadul ilm, karena dia bersama orang yang ta'dil ini yang memberikan rekomendasi, dia baik orangnya, sikoh, dia percaya. Tapi dia belum minum khamr, sudah bertobat. Apa maksudnya? Berarti orang yang menetapkan ini apa? Memiliki tambahan ilmu. Li'annahu ma'ahu, dikarenakan orang yang menta'dil tadi memiliki tambahan ilmu. Paham lu? Apa salah ya? Faqad alima annahu majruh bil awal. Sungguh dia telah tahu bahwasanya dia itu dijarah pada yang pertama. Tsumma zala anhu, kemudian hilang jarah ini, hilang kritikan ini, ma'yafrijah. Kemudian hilang perkara-perkara yang mengharuskan dia dijarah, dan hilang dengan taubat tadi. Paham belum nih? Seperti itu. Jadi bagaimana terusan? Berarti yang dikedepankan yang ta'dilnya atau jarahnya? Ta'dilnya, karena dijelaskan tafsir, di mufassar itu. Ta'dilnya mufassar. Dia itu orang sikoh, terpercaya, makbul, tapi dulu minum khamr. Ada yang misalkan ada yang mengatakan, dia itu minum khamr, tapi sudah tobat dari itu. Berarti orang yang ta'dil tadi punya tambahan ilmu itu, sudah bertobat dari minum khamr. Berarti apa? Setelah ditafsir seperti itu, di mufassar seperti itu, jelaskan seperti itu, berarti yang diambil yang ta'dilnya. Berbeda sebaliknya nanti. Wa in kana al-amru bil aks, kalau seandainya perkara itu sebaliknya, bi an qala jarah, orang yang jarah ini, orang yang mengkritik mengatakan hadzal rajul laysa bi adlin. Orang ini enggak adilnya. Orang ini tidak memiliki sifat adalah. Li'annahu mudminun 'ala syurbil khamr. Karena dia terus-menerus minum khamr. Kalau enggak tobat berarti kan? Ayo fa fi hadhil halah nuqaddim al-jarih. Dalam keadaan seperti ini berarti apa? Kita mendahulukan al-jarih yang mengkritik tadi. Karena tidak ada unsur tobat di situ. Paham ya? Dia tidak adil, dia masih terus-menerus minum khamr. Paham belum ini insyaallah ya? Ayo barakallahu fikum wa bidakumullah, seperti itu. Yang terakhir, wa in lam yakun ahadun mufassiran aw fassara jami'an syai'an 'anil rawi. Sekarang kalau seandainya salah satu di antara keduanya tidak ada yang merinci, tidak ada yang menjabarkan tadi mufassiran, tidak ada yang fassir, tidak ada yang menta'dil dengan cara yang dijelaskan, digamblangkan, dirinci, tidak ada juga yang barakallahu fikum menjarah dengan cara rincian tadi atau tidak dirinci. Aw fassara, kedua-duanya merinci jami'an syai'an al-rawi, maknanya kedua-duanya merinci sedikit daripada keadaan rawi tersebut. Fahuna naqul, maka di sini kita katakan in kana al-jarh aw ta'dil ghairu mufassar. Apabila jarahnya itu tanpa dijelaskan, tanpa dirinci lagi, dan ta'dilnya juga tanpa dirinci, aw ta'dil ghairu mufassar, fa yanbaghi an natawaqqaf, maka yang paling bagus selamat natawaqqaf. Paham ya? Yang jarihnya mengatakan apa? Al-mujarrih berarti mengatakan apa? Al-mujarrih mengatakan bahwasanya fulan kadzdzab. Dah gitu, Pak. Kenapa kadzdzabnya kenapa? Fulan kadzdzab gitu, Pak. Yang mu'addil, yang muta'addil itu mengatakan fulan thiqah. Ya, atau fulan adil. Ya, fulan adil. Tapi enggak disebutkan juga, berarti enggak mufassal itu kan? Ya, seperti itu bagaimana? Fayan bagi an tawaqqaf, maka kita lebih bagus atau selainnya kita untuk berhenti. Idza lam najid murajjihan, apabila kita tidak mendapatkan sesuatu yang menguatkan, fal wajib tawaqquf, maka yang wajib tawaqquf, berhenti, tidak bisa menghukumi fi hali hadzal rajul, untuk keadaan orang-orang lelaki ini atau keadaan perawi ini. Kenapa barakallahu fikum? Karena kita tidak mengetahui keadaannya. Paham ya? Karena sama-sama yang menta'dil juga global mujmal, paham ya? Kemudian yang menjarah juga global mujmal, tidak rincian. Tapi kalau dari rincian seperti tadi barakallahu fikum, maka kita ambil yang dirinci tadi. Paham ya? Nah, barakallahu sesuai dengan qarinahnya, barakallahu fikum. Ada berikutnya insyaallah kita
lanjutkan pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.